Di Kabupaten Pulang Pisau ya kalau kita ingin sampel. Di sana ada salah satu desa namanya Bukit Rawi. Bukit Rawi ini tahun 84 ketika program transmigrasi ya tahun 84. Warganya 100% muslim. Tahun 1984 ya. 100% muslim. Hari ini hanya tertinggal 2 kakak saja yang berada di sini. Awalnya sekitar 600 kakak tahun 84 dari program transmigrasi. Dan program itu masih berlanjut sampai hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sampai juga di daerah Sampit, tepatnya di Tugu Ikon Ikan Jelawat. Nah, Masya Allah, Insya Allah hari ini kita akan jumpa dengan Ustadz Wirahadi. Beliau salah satu aktivis dai pedalaman. Banyak sejarah kisah-kisah beliau berdakwah di daerah pedalaman khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Dan insya Allah dalam program kali ini kita akan mensuplai kebutuhan Al-Quran khususnya di wilayah Kalimantan Tengah, dan insya Allah kita akan menginisiasi 100.000 Al-Quran khusus untuk wilayah Kalimantan Tengah. Yuk ikuti kegiatan tim BWA ke pelosok-pelosok daerah. Anda harus ikut video wallet. Alhamdulillah hujan ya Allah, semoga menjadi berkah untuk kita semua. Tetap semangat menjalani aktivitas, tetap berinvestasi pahala. Semoga menjadi amal kebaikan untuk kita semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita di Mahat Andalusia di bawah asuhan Ustadz Wirahadi. Di bawah asuhan Ustadz Wirahadi nih ya. Perkenalkan, saya Wirahadi. Saya asli dari Sampit. Ya, persisnya sebetulnya dari salah satu desa di Kabupaten Petaruman Timur. Ya, jadi Sampit ini adalah ibu kota Kabupaten Petaruman Timur. Dan saya berasal dari salah satu desa di kabupaten ini. Saya saat ini tinggal di Kota Sampit dan sedang diamanahi untuk mengembangkan lembaga pendidikan yaitu Ma'had Tahfiz Andalusia. Ma'had ini kalau boleh saya ceritakan sedikit, awal berdirinya tahun 2019, tepatnya bulan Agustus tahun 2019 di Kota Sampit ya. Sebelum Ma'had ini kami kembangkan, kami sempat diberikan amanah untuk menjadi dai pedalaman oleh salah satu lembaga dakwah ya, sekaligus juga lembaga kemanusiaan yang berpusat di Jakarta pada saat itu. Dari tahun 2008 sampai akhir 2013 saya bertugas di salah satu, sebut saja kampungnya Palambahen begitu ya, Kampung Palambahen di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, masih di Provinsi Kalimantan Tengah. Dia Kalimantan Tengah ini dia punya 14 kabupaten kota. Kabupaten Petaruman Timur salah satunya, Pulang Pisau tadi juga salah satunya. Ya, saya sempat bertugas di sana selama kurang lebih 5 tahun di salah satu desa terpencil Kampung Palambahen. Di situ total warganya sekitar 750-an. Alhamdulillah semuanya beragama Islam. Hanya saja mirisnya dari semua warga yang tinggal di situ tidak ada satupun yang bisa membaca dan menulis Al-Quran. Tentu kendalanya bukan hanya soal lokasi yang sulit untuk dijangkau, tapi salah satunya juga karena tidak ada tenaga yang membina mereka di sana. Jadi ketika tidak ada yang membina masyarakat di sana, maka itu include nanti dengan ketersediaan mushaf Al-Quran di sana. Akan include. Karena otomatis kalau misalkan ada yang membina di sana, maka insya Allah untuk ketersediaan Al-Quran itu pasti akan bisa diusahakan. Jadi problem utamanya sebetulnya di tidak adanya tenaga yang membina tadi itu. Sehingga hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan itu menjadi juga tidak ada, yaitu mushaf Al-Qur'annya atau mungkin juga lembaga pendidikan Al-Qur'annya juga akan menjadi tidak
tidak tersedia di tempat itu. Nah, kami bertugas di sana kurang lebih 5 tahun ya, sampai akhir 2013, dan alhamdulillah di akhir masa tugas kami di sana 750 warga tadi yang kami bina, alhamdulillah semuanya sudah bisa bersyukur. Tapi itu belum selesai nih. Karena pembinaan itu kan sebetulnya tidak boleh berhenti. Dan yang belum sempat kami lakukan itu adalah kaderisasi. Karena 5 tahun itu kan sebetulnya belum cukup untuk melahirkan kader kan. Artinya begitu kami tinggal ya, kampung itu akan punya peluang kembali seperti awal lagi. Jadi tidak menutup kemungkinan kampung itu akan kembali seperti awal ketika kita tidak punya kader di sana. Nah, sebetulnya warga setempat meminta kami untuk bisa lebih lama di sana, atau setidaknya kalau kami tidak bisa memperpanjang pengabdian di sana, setidaknya diganti. Jadi warga di sana sempat meminta itu, setidaknya ada pengganti yang dikirimkan ke sana untuk menggantikan kami pada saat itu. Tapi memang karena kendala SDM juga yang tidak banyak siap ya untuk ditempatkan ke daerah-daerah terpencil, sehingga sampai hari ini kami belum menerima informasi bahwa di sana ada lagi yang melanjutkan pembinaan itu. Dan itu hanya salah satu contoh saja sebetulnya. Masih ada ratusan desa sebetulnya di Kalimantan Tengah ini yang seperti itu. Ya, tidak 1-2 tapi ratusan. Dan mungkin juga kondisinya lebih memprihatinkan daripada kampung yang tadi kami bilang. Ya. Jadi Kalimantan Tengah memang pembinaan keagamaan terutama untuk masyarakat yang tinggal di pedesaan masih sangat minim sekali. Ya, sehingga ini menjadi PR sebetulnya ya bagi kita yang punya empati terhadap dakwah untuk bagaimana bisa setidaknya berperan untuk mengembangkan SDM di lokasi-lokasi terpencil tersebut, atau setidaknya dalam jangka pendek kita bisa memberikan wakaf Al-Quran, kemudian kita sekaligus juga memberikan guru Al-Qurannya ya, dengan target misalkan 1 tahun dia tugas di sana sampai ada salah satu warga di situ yang punya kapasitas untuk ngajarin lagi yang lain. Jadi setelah 1 tahun kita tinggalkan tuh ya, ya, dan SDM yang tadi berhasil kita kader dialah yang akan melanjutkan pendidikan. Itu mungkin bisa menjadi salah satu alternatif program jangka pendek, mencetak guru Al-Quran dalam tempo 1 tahun. Insya Allah bisa ya, insya Allah bisa. Itu kondisi di Kalimantan Tengah ya. Dan seperti yang tadi saya sebutkan, masih banyak kampung-kampung lain, dan alhamdulillah kami pernah beberapa kali juga berkunjung ke pelosok, ke kampung-kampung di Kalimantan Tengah, walaupun memang tidak semuanya, tapi kami yakin bahwa desa-desa yang kami kunjungi tadi itu sebetulnya adalah gambaran ya, atau miniatur ya dari keadaan masyarakat secara umum, terutama di mungkin ada daerah-daerah rawan akidah nggak di Kalimantan? Kalimantan Tengah ini sebetulnya secara umum bukan hanya di desa ya, di kota pun juga rawan kalau kita arahnya ke kristenisasi ya. Itu yang maksudnya ya. Di Kabupaten Pulang Pisau ya, kalau kita ingin sampel, di sana ada salah satu desa namanya Bukit Rawi. Bukit Rawi ini tahun 84 ketika program transmigrasi ya, tahun 84 warganya 100% Muslim. Tahun 1984 ya, 100% Muslim. Hari ini hanya tertinggal 2 kakak saja yang beragama Islam. Awalnya sekitar 600 kakak tahun 84 dari program transmigrasi. Dan program itu masih berlanjut sampai hari ini. Termasuk juga sebetulnya di Pulang Pisau ya. Di Pulang Pisau, di tempat kami tugas tadi, kami dapat cerita dari warga setempat bahwa sebagian dari mereka yang tinggal di situ sebetulnya adalah pendatang dari Pulau Jawa yang tahun 84 ikut program transmigrasi. Dan mereka salah satu orang yang pernah mendapatkan iming-iming bantuan sembako dengan bayaran tentu saja harus melepaskan diri dari akidahnya gitu. Dan itu terjadi. Polanya seperti apa tuh? Bantuan kemanusiaan ya, bantuan kemanusiaan, karena memang mereka yang ikut program transmigrasi itu kan sebetulnya tidak punya kekuatan finansial yang cukup kuat kan, sementara mereka diberikan lahan kosong ya oleh pemerintah
yang mana mereka harus membuka lahan itu dulu sebelum bisa mendapatkan hasilnya kan. Artinya mereka harus punya modal besar dulu sebelum bisa menikmati hasil dari tanah pemberian pemerintah itu kan. Nah, selama mereka mengembangkan usaha itulah misionaris tahu betul apa yang mereka butuhkan. Ya, tentu saja yang saya maksud di sini adalah kebutuhan perut ya, dan itu menjadi pintu masuk buat mereka untuk menggencarkan misi kristenisasi. Jadi Kalimantan Tengah kalau bisa disebut sebagai salah satu daerah yang sebetulnya ancaman kristenisasinya cukup kuat. Makanya lembaga-lembaga dakwah yang lain pun juga sebetulnya menjadikan Kalimantan Tengah ini sebagai salah satu wilayah yang prioritas untuk penyebaran dai. Ya, selain wilayah timur ya, wilayah timur Kalimantan juga termasuk wilayah yang prioritas untuk penyebaran dai. Ya. Karena tadi itu mengingat upaya kristenisasi itu masih sangat besar di Kalimantan Tengah. Kawan-kawan di perkampungan itu sering menyampaikan ke kita kasus-kasus pemberkatan ya, lewat jalur pernikahan, salah satunya jalur pernikahan, dan itu yang paling banyak kita temukan kasusnya lewat jalur pernikahan itu sih. Ya. Di Kalimantan Tengah ini. Iya betul. Jadi ada muslimah misalkan yang dinikahi kemudian nanti diajak untuk pindah agama, atau ada juga kasus lain misalkan seperti laki-lakinya berpura-pura masuk Islam. Jadi setelah mereka punya anak, berkeluarga lama, begitu suaminya balik lagi ke agama lamanya dan istrinya diminta untuk itu. Ya kasus-kasus itu banyak sekali kita dapati di Merusak dari dalam. Kalimantan Tengah. Merusak dari dalam. Betul, ya banyak sekali kasus-kasus itu. Termasuk juga mahasiswa di beberapa perguruan tinggi itu juga banyak yang menjadi korban kristenisasi itu. Sepertinya kalau memang ingin efektif sebetulnya untuk dakwah di pelosok itu harus warga pelosok sebetulnya. Makanya usulan yang tadi saya sampaikan di awal itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya. Jadi kita kirimkan tenaga dai 1 tahun misalkan, kader 1 orang saja tidak apa-apa ya, di kampung itu mana yang paling punya potensial untuk dibina sampai dia bisa. Dan setelah bisa kita tinggalkan, dialah yang meneruskan nanti program dakwahnya ya. Itu mungkin bisa jadi salah satu alternatif ya, untuk program ini. Lain di daerah itu daerah mana lagi tuh? Ada daerah Kampung Setiruk namanya ya, Desa Setiruk. Setiruk. Setiruk itu masuk dia Kecamatan Seranau. Kecamatannya itu sebetulnya ibu kotanya di seberang ini ya, di seberang kita ini. Di sana ada sungai. Itu di kampung seberang itu adanya Kampung Seranau ya, itu kecamatannya. Kampungnya itu sangat panjang sekali, menjorok sampai ke permukaan laut Jawa sana. Jadi saking panjangnya kampung itu sampai ke permukaan laut Jawa sana, menjorok ke laut gitu. Nah di ujung sana itu ada satu kampung namanya Desa Setiruk. Gitu. Ada Desa Setiruk. Mayoritas pekerjaan masyarakatnya sebagai nelayan, karena mereka tinggal di pesisir kan, jadi otomatis dulunya sebagai nelayan. Gitu. Sama problemnya juga di pembinaan. Ya, kami terakhir berkunjung ke sana tahun 2020 yang lalu untuk menyampaikan amanah bantuan Al-Quran. Ya tidak banyak, memang tidak bisa menutupi semua kebutuhan Al-Quran warga di sana, tapi setidaknya ada bantuan sedikit dari kami, dan kami bisa mendapatkan gambaran sedikit tentang kondisi umat Islam di sana. Tantangan perjalanan dakwah ke pedalaman itu apa kan? Yang paling berkesan sama Ustaz? Yang tantangan sulit di perjalanan ya. Contohnya ke daerah mana gitu? Kalau dari perjalanan sebetulnya tidak ada yang betul-betul menantang sih sebetulnya. Karena saya kan orang dalam juga ya, maksudnya sudah akrab gitu bergaul dengan. Kalau kita melihatnya dari sudut pandang orang lain, mungkin Desa Setiruk tadi itu ya. Setiruk. Iya, karena itu harus melewati laut. Artinya bagi orang yang tidak terbiasa menghadapi ombak itu kan akan jadi tantangan tersendiri gitu kan. Tapi kalau kita ke sana di bulan-bulan ini, di bulan Agustus ini kan lagi besar-besarnya ombak ini, bulan Agustus ini, itu asik gitu kalau kita mau ke sana itu. Itu adrenalin betul-betul akan digali habis-habisan itu adrenalin. Jadi kalau mau ke sana mungkin bulan Agustus ini asik tuh ya ke sana itu. Dan memang di sana tidak ada, ke sana tuh tidak ada taksi khusus ke sana tuh tidak ada. Jadi kita harus kayak semacam sewa perahu ke sana ya, sewa perahu warga, atau warga yang di sana kita hubungi untuk jemput ke sini
Itu juga bisa. Kami dulu begitu polanya. Kami dulu ada kenalan di sana, kami hubungi, bisa nggak jemput ke sini pakai perahu milik mereka. Karena untuk bisa masuk ke kampung mereka yang di pesisir itu, kalau misalkan bukan warga setempat, itu pasti tidak akan bisa masuk. Karena sungainya itu kan ada sungai ya, ke sungai kecil ya. Itu kalau kita dari tengah laut, itu tidak bisa tembak lurus begitu, tidak bisa. Dia kayak semacam Nyamping. iya, ada kadang-kadang memutar, menyamping. Karena ada beberapa tempat yang di situ tumpukan pasirnya tinggi, sehingga kadang-kadang bisa karam kan, apalagi kalau misalkan air lautnya tidak sedang dalam, tidak sedang naik, itu perlu kehati-hatian supaya tidak terkena tadi itu daerah dangkal tadi itu, sehingga memang perlu bantuan warga lokal untuk membimbing perahu masuk sampai ke kampung mereka.